Abu Nawas mempunyai ilmu teleportasi. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan lagi, apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya, meskipun terkadang menjadi bumerang. Bagaimana tidak? Karena bukan sekali dua kali saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya. Tapi itulah resiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana datangnya. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu muncul tiba-tiba, tanya sang menteri merasa heran. Benar menteriku, saat itu aku sedang duduk dengan raja negeri seberang itu. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu aku coba tanya kepadanya, "Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?" Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah dari mana datangnya, kata Baginda Raja menjelaskan. Wah, bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan seperti apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba, seperti pengawal sakti itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali idemu, aku setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apakah kau masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani Paduka, tapi saya perlu tahu apa imbalannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambahkan menjadi 1.000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan, karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur.
"Siap Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Abu Nawas, dengar baik-baik. Tantangannya, besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Waduh, ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya," pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Gimana Abu Nawas? Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kamu akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu memohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya selalu menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Hei kawan, bawa apa kau itu?" Dengan masih memanggul karung, tetangganya pun menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Loh, kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Kan lebih gampang," kata Abu Nawas menyarankan. "Ini sih sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu kalau aku bawa kambing. Malu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang mempunyai ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, pusing saya. Sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi saya bisa minta tolong gak Tuan Menteri?" pinta Abu Nawas. "Mau minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Begini Tuan, besok saya minta tolong ambilkan karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Memang apa isinya karung itu Abu Nawas?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan menjadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, besok aku bawakan," balas sang menteri. Esok paginya, sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana Tuan," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih. Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Itu apa yang kau bawa? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka."
Nah, kalau karung ini isinya katanya semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan, jawab sang menteri. Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan. Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya. Sang menteri langsung membuka ikatan tali tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun, ujar Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. Gila, kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Jawaban cerdik Abu Nawas ketika ditanya kenapa telur bentuknya bulat. Di suatu hari yang cerah, di istana Harun ar-Rasyid, Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Raja yang bijak ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sederhana. Mengapa telur berbentuk bulat Abu Nawas? Abu Nawas yang selalu siap dengan kelucuan dan kebijaksanaan tersenyum penuh kecerdasan. Wahai Baginda Raja, telur berbentuk bulat itu sebagai simbol kehidupan yang utuh dan sempurna. Bentuk bulatnya itu melambangkan siklus kehidupan yang tak terputus, mulai dari awal pembentukan hingga sampai kelahiran yang penuh harapan. Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan serius. Ia tertarik dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya cerdik tapi juga mengandung makna yang mendalam. Namun Abu Nawas belum selesai. Dengan senyum cerdiknya ia melanjutkan. Selain itu Paduka, bentuk bulat pada telur itu membuatnya mudah digulir. Begitu juga dengan kehidupan. Kita itu harus fleksibel dan mampu mengatasi rintangan dengan keluasan dan kecerdikan. Para hadirin yang hadir di istana pun tertawa ringan, terhibur oleh kebijaksanaan dan kekonyolan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid meskipun tersenyum merasakan kebijaksanaan yang terkandung dalam jawaban Abu Nawas. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan itu seperti telur yang bulat, mengandung keutuhan, keluasan, dan ketahanan. Kesimpulan dari jawaban Abu Nawas ini adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan makna yang mendalam, tersembunyi di balik kesederhanaan. Bentuk bulat telur itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan dalam semua siklusnya, sambil tetap menjaga keluasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa pelajaran hidup dapat ditemukan dalam hal-hal sehari-hari yang tampaknya sederhana, asalkan kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Dikisahkan Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurutnya, apabila Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana menjadi berantakan. Tapi namanya juga Abu Nawas. Meskipun tidak diundang, ia tetap saja nekat datang ke acara tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur bersama para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja memulai pidatonya.
Para hadirin sekalian, hari ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Karena di tengah-tengah kita ada bayi yang baru lahir. Dan bayi ini akan saya namai Jablut. Tamu-tamu yang hadir langsung riuh bertepuk tangan menyambut nama baru bayi tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan protes dari salah satu tamu undangan. "Jangan Paduka, jangan namai bayi itu dengan nama Jablut." Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Dan ternyata orang yang berteriak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi heran, bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari. Tapi ya sudahlah, dengan nada sedikit emosi Baginda bertanya, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, karena orang yang bernama Jablut biasanya tolol dan bodoh. Lebih baik diganti nama yang lain saja Paduka," ujar Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas ini sangat membuat malu Baginda Raja di depan para tamu undangan. Sebab menurut Baginda Raja, nama yang diberikan sudah cukup bagus dan baik. Tapi oleh Abu Nawas, nama tersebut disematkan kepada orang yang bodoh dan tolol. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut adalah orang yang bodoh dan tolol? Tanya Baginda Raja emosi. "Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," ancam Baginda Raja. "Tentu saja saya bisa Paduka. Paduka kan punya hakim yang bernama Jablut. Bukankah ia hakim yang bodoh dan tolol?" ujar Abu Nawas. "Kamu jangan kurang ajar ya Abu Nawas. Dia itu hakim yang cerdas," bentak Baginda Raja. "Saya bisa membuktikannya kalau dia itu bodoh dan tolol. Tapi saya butuh 30 keping emas untuk membuktikan ucapan saya Paduka," balas Abu Nawas. Mendapat tantangan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun sejenak terdiam. Ini kesempatan yang bagus, aku bisa menghukum Abu Nawas. Hakim Jablut itu kan orang yang cerdas. Mana mungkin bisa dikelabui Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, saya turuti permintaanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan saya hukum cambuk," balas Baginda Raja. Maka Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas 30 keping emas. Esok harinya, dengan membawa 10 keping emas, Abu Nawas mendatangi sebuah rumah milik Hakim Jablut. Sesampainya di sana, ternyata Hakim Jablut sedang khusyuk berzikir. Abu Nawas lantas mengucapkan salam dan duduk di sampingnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas. "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut Hakim Jablut. Ia pun kembali melanjutkan zikirnya. Karena saking khusyuknya berzikir, sesekali Hakim Jablut memejamkan matanya. Melihat hal itu, timbul ide konyol pada diri Abu Nawas. Saat Hakim Jablut sedang memejamkan mata, Abu Nawas dengan sangat hati-hati menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablut. Sementara Hakim Jablut tak menyadari dengan perbuatan Abu Nawas ini. Setelah selesai berzikir, Hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. "Bagaimana kabarmu Abu Nawas? Apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Hakim Jablut. "Alhamdulillah, saya sehat Tuan. Kedatangan saya kemari karena saya kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak mengobrol seperti ini," jawab Abu Nawas. "Rupanya sekarang Tuan suka memelihara burung ya?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas,
Ya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan, balas Hakim Jablut. Keduanya pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat telah asyik mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablut. "Abu Nawas, kenapa kamu tertawa?" tanya Hakim Jablut sedikit tersinggung. "Maaf Tuan, saya sama sekali tidak menertawakan Tuan," jawab Abu Nawas sambil terus tertawa. "Lalu apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hakim Jablut penasaran. "Saya tertawa karena mendengar ocehan burung Tuan," balas Abu Nawas sambil menunjuk burung Hakim Jablut yang berada di dalam sangkar. "Memangnya kamu bisa mengerti apa yang diucapkan burung itu?" "Apa yang diucapkannya?" tanya Hakim Jablut. "Burung itu mengatakan katanya di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas." "Ini kan terdengar lucu dan konyol," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian kembali berkata, "Masa iya sih kamu bisa mengerti bahasa burung? Saya tidak yakin kamu bisa, Abu Nawas," ujar Hakim Jablut. "Entahlah Tuan, saya sendiri juga heran. Beberapa hari ini tiba-tiba saja saya bisa mengerti bahasa binatang, terutama bahasa burung," tutur Abu Nawas dengan ekspresi pura-pura serius. Untuk membuktikan perkataan Abu Nawas, Hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Tiba-tiba nampaklah 10 keping uang emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Ia pun merasa kagum dengan kehebatan Abu Nawas. Saat Abu Nawas akan permisi pulang, Hakim Jablut berkata, "Seringlah main ke sini Abu Nawas, bila perlu setiap hari," pinta Hakim Jablut. "Insya Allah Tuan, kalau aku tidak ada kesibukan, pasti aku akan main kemari," timbal Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi rumah Hakim Jablut. Ia sengaja datang ketika Tuan Hakim sedang sibuk berzikir. Melihat kedatangan Abu Nawas, Hakim Jablut segera menghentikan zikirnya guna menyambut Abu Nawas. "Maaf Tuan, sepertinya aku telah mengganggu waktu zikir Tuan. Lebih baik aku pulang saja ya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Jangan, duduklah di sini," cegah Tuan Hakim. "Baiklah, tapi aku minta supaya Tuan melanjutkan zikirnya, supaya aku tidak merasa bersalah." "Jangan khawatir Tuan, saya akan setia menunggu di samping Tuan hingga zikirnya selesai," balas Abu Nawas. Hakim Jablut pun kembali meneruskan zikirnya. Sesekali ia memejamkan mata untuk menambah kekhusyuan. Seperti biasa, Abu Nawas kembali menyelipkan uang 10 dinar di bawah sajadahnya. Ia lakukan saat Hakim Jablut memejamkan mata. Setelah selesai dengan zikirnya, Hakim Jablut sabar mendengar kabar baik yang akan disampaikan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Burung saya berkata apa?" tanya Hakim Jablut. Mendengar pertanyaan dari Hakim Jablut, tiba-tiba Abu Nawas kembali tertawa. "Begini Tuan, katanya Tuan adalah orang yang baik dan rajin ibadah terutama berzikir. Meskipun Tuan kedatangan tamu, Tuan tetap meneruskan zikirnya. Oleh sebab itu, Tuan memperoleh 10 keping emas di bawah sajadah Tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, sang hakim segera membuka sajadahnya.
Untuk kedua kalinya, Hakim Jablut mendapati 10 keping emas di bawah sajadahnya. "Kamu benar-benar hebat, Abu Nawas. Aku tidak menyangka kamu bisa mengerti apa yang diucapkan oleh burung," puji Hakim Jablut. Begitu juga dengan hari yang ketiga. Abu Nawas melakukan hal yang serupa, hingga habislah 30 keping emas dari pemberian Baginda Raja. Atas perbuatannya ini, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Hakim Jablut dan membuat Hakim Jablut percaya dengan kehebatan Abu Nawas yang bisa mengerti bahasa burung. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas kembali mendatangi Hakim Jablut tanpa membawa kepingan emas. Seperti biasa, sebelum memulai aksinya, Abu Nawas mengajak Hakim Jablut ngobrol sebentar. Tapi kali ini Abu Nawas yang biasanya tertawa tiba-tiba menangis sesenggukan. Melihat sikap Abu Nawas yang tidak seperti biasanya, membuat Hakim Jablut cemas. "Kenapa menangis, Abu Nawas? Apa yang dikatakan burung itu kepadamu?" tanya Hakim Jablut. "Saya tidak tega mengatakannya, Tuan. Kata burung Tuan, Tuan akan meninggal hari ini," jawab Abu Nawas dengan ekspresi berpura-pura sedih. Mendengar hal itu, Hakim Jablut langsung gemetaran. Tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat pasi. "Ada satu cara, Tuan, supaya ucapan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, yaitu Tuan harus berpura-pura mati," kata Abu Nawas menyarankan. Karena saking percayanya dengan Abu Nawas, Hakim Jablut langsung menuruti saran tersebut yang terbilang sangat konyol dan aneh. Maka dalam beberapa jam saja tersiarkan kabar akan kematian Hakim Jablut. Tentu saja berita tersebut membuat kaget para warga, terutama Baginda Raja. Ketika para warga hendak memandikan jenazahnya, Hakim Jablut ternyata sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya. Kita bawa saja langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, Abu Nawas dan rombongan pelayat berpapasan dengan Baginda Raja dan pasukannya. "Hei Abu Nawas, siapa jenazah yang digotong itu?" tanya Baginda Raja. "Ini jenazah Hakim Jablut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Padahal aku hendak melayat ke rumahnya, ternyata sudah akan dimakamkan ya," sesal Baginda Raja. "Iya Paduka yang mulia, karena tidak baik kan mengulur waktu menguburkan jenazah," ujar Abu Nawas. "Buka kerandanya sebentar Abu Nawas, aku ingin melihat wajah hakimku untuk yang terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. Abu Nawas dan para rombongan pelayat lalu membuka keranda mayat Hakim Jablut dan mempersilahkan Baginda Raja untuk mendekat. "Wahai hakimku yang baik hati, kenapa kau pergi begitu cepat? Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah," kata Baginda Raja mendoakan. Ketika Baginda Raja mengusap wajah Hakim Jablut, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengedipkan sebelah matanya kepada Baginda Raja dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. Lalu Baginda Raja berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, ia masih hidup. Kenapa kau bilang sudah mati?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa orang yang bernama Jablut itu adalah bodoh dan tolol.
Buktinya ia mau saja saya kerjain. Itulah kenapa tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun spontan tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dibohongi Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun langsung pergi meninggalkan keranda. Ada pula yang menendang keranda tersebut hingga membuat Hakim Jablut terlempar keluar dari keranda. Melihat pemandangan tersebut, tawa Baginda pun semakin keras dibuatnya. Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang Hari Raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas. "Aku takut melihat darah, Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja," sahut Baginda Raja. "Oh, jadi itu alasannya," gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. "Kalau tahu begini, harus aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa menyaksikan," ujar Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil," jawab Baginda Raja. "Tentu saja bisa, Paduka. Saya akan membuktikannya," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana?" tantang Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. "Coba sebutkan hewan apa ini?" tanya Abu Nawas. "Itu seekor kambing jantan," jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tapi setelah itu Abu Nawas menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. "Lihatlah, Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun," ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Abu Nawas melukis Baginda Raja. Abu Nawas yang beberapa kali menang lomba melukis diundang datang ke istana. "Hei Abu Nawas, saya dengar kabar ternyata kamu bisa melukis juga," tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka. Alhamdulillah beberapa kali hamba memenangkan lomba," jawab Abu Nawas. "Berarti kamu bukan hanya bisa, Abu Nawas, tapi kamu pandai melukis," puji Baginda Raja.
Ya begitulah Paduka, timpal Abu Nawas. Sekarang aku ingin kamu melukis saya Abu Nawas. Nanti saya akan beri hadiah uang yang banyak, pinta Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan titah Paduka, sahut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja duduk di singgasana dengan mengenakan jubah kebesarannya. Sementara Abu Nawas mulai fokus melaksanakan tugasnya, yaitu melukis Baginda Raja. Setelah 1 jam kemudian, akhirnya lukisan pun jadi. Abu Nawas segera memberikannya kepada Baginda Raja. Melihat lukisan Abu Nawas, Baginda Raja seketika menjadi emosi, karena di lukisan tersebut Baginda Raja dilukis dalam keadaan telanjang, apalagi perut buncitnya sengaja digambar sangat jelas. Kurang ajar kamu Abu Nawas, kamu berani melecehkan saya, bentak Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, bukankah Paduka yang mulia sudah tahu, begitulah gambaran seseorang kelak di hari kiamat. Semuanya telanjang tanpa jubah kebesaran. Sesungguhnya kemuliaan seseorang hakikatnya ketika tanpa jubah kebesaran dan tanpa sandaran apapun. Karena kemuliaan seorang hamba di mata Allah hanya pada ketakwaannya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja hanya terdiam. Ia pun bingung apakah harus marah dan menghukum Abu Nawas atau memberinya hadiah sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya. Akhirnya dengan terpaksa Baginda Raja memberinya hadiah sejumlah uang. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat 2 orang kawan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian, kata kawannya. Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu letakkan kayu ini di punggungku, pinta Abu Nawas. Waduh, mohon maaf Abu Nawas, kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami tidak bisa membantumu. Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas, jawab mereka berdua dan kemudian pergi meninggalkan Abu Nawas. Halah, bilang saja gak mau bantu, pakai banyak alasan segala, gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun, kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan kemana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri, tapi tak ada seorang di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. Hei kawan, tunggu, aku minta tolong dong. Kumpulin kayu bakar yang berserakan dan letakkan di punggungku, pinta Abu Nawas. Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu? Tanya lelaki itu. Gak ada apapun kawan, jawab Abu Nawas. Baiklah, balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata,
Mana upahku? Upah? Upah yang mana? Tanya Abu Nawas heran. Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah, balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dia tak mau memberikannya, ujar lelaki itu. Benar kamu gak mau memberikannya, Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Iya benar sih. Tapi aku bilangnya kan gak ada apapun, namun dia memaksaku untuk memberikan upah, kata Abu Nawas membela diri. Apapun janjimu, kamu harus memberikannya, Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua, tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya, ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong, kata lelaki itu mengadu. Memangnya apa isi kantong itu? Tanya Tuan Hakim. Gak ada apapun Tuan Hakim, jawab lelaki tersebut. Nah, kalau gitu berarti Abu Nawas sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah gak ada apapun? Jelas Tuan Hakim. Dengan ini permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing, ucap Tuan Hakim.